Shalom, salam sejahtera untuk kita semua bagi pecinta firman Tuhan. Ya, biarlah di hari-hari ini kita semakin mencintai firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan, saya rindu memuji pujian ini. Biarlah pujian kita menikmati hadirat Tuhan.
kasih Tuhan, kami rindu menikmati firman-Mu. Mari Engkau Allah Roh Kudus yang menjadi guru besar kami, membukakan, menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Pakailah kami hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Layakkan kami menjadi saluran berkat firman-Mu Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu. Setiap mereka yang mendengarkan, siapapun mereka Tuhan, kami percaya Engkau menjamah, Engkau melawati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jumpa lagi kita dengan firman Tuhan. Pada saat ini kami diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan, di mana pada saat doa Beston tadi saya diingatkan oleh Roh Kudus untuk berbagi firman Tuhan ini, ya, di mana di hari-hari ini kita harus memperkuatkan manusia roh kita, ya, dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan yang menjadi satu kebutuhan pokok kita di hari-hari ini. Sebagai gereja Tuhan yang mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, tentunya kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan pokok kita, kebutuhan pokok kita di hari-hari ini. Puji Tuhan, kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Di sana dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, puji Tuhan, tadi saya diingatkan untuk menyampaikan tentang ini, ya. Di saat saya pujian penyembahan, di saat kami doa Beston di gereja, karena setiap Jumat malam itu ada ibadah Beston persekutuan, ya. Beston bersama. Puji Tuhan, saya diingatkan untuk menyampaikan tentang manusia roh dan manusia daging, ya. Di Tuhan, di mana firman Tuhan ini berkata dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah, kenapa firman Tuhan berkata sama sekali tidak berguna, ya, daging, ya, di mana di hari-hari ini kita senantiasa mau memperkuatkan manusia roh kita lewat kita dekat dengan Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, kita mau mencari Dia. Cukuplah kita hidup dengan manusia daging kita, ya, yang seringkali kita ladeni, kita ikuti, kita turuti, ya. Manusia daging kita itu dia menentang, tidak menuruti keinginan Allah, ya. Dia tidak menuruti keinginan Tuhan, ya. Jadi manusia roh itulah yang melakukan segala kehendak Tuhan. Sedangkan manusia daging kita bertentangan dengan manusia roh. Nah, bagaimana di hari-hari ini kita bisa melihat kita ada di dalam manusia roh atau kita ada di dalam manusia daging? Ya, bagaimana manusia daging kita seringkali berontak, tidak mau setia, tidak mau taat kepada Tuhan, ya. Sehingga manusia roh kita kalah, ya. Kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi di firman Tuhan ini katakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kenapa firman Tuhan katakan bahwa daging tidak berguna? Ya, coba kita perhatikan kehidupan kita. Kalau kita seringkali marah-marah, menggerutu, ya, sakit hati, iri hati, ya, dan juga selalu bersungut-sungut, tidak mau terima yang jahat, mau terimanya yang baik-baik saja. Nah, itu manusia daging kita, ya. Dia mau yang baik-baik saja, tidak mau menderita, tidak mau pikul salib, ya, maunya senang-senang, menyenangkan daging, ya. Keinginan daging itu kebanyakan yang meladeni keinginan manusia kita, manusia daging kita. Ya, ada nafsu di sana, keinginan-keinginan daging, keinginan mata, ya. Nah, kadangkala kita seringkali meladeni semuanya itu tanpa kita menyadari manusia roh kita tidak kita ikuti, ya. Dimana kalau manusia daging itu hidupnya penuh dengan istilahnya tidak ada damai sejahtera, ya. Seringkali
sakit hati, kecewa, ya, karena tidak disyukuri apa yang Tuhan berikan ya. Kalau ada satu hal yang tertunda dalam kehidupannya, kecewa kepada Tuhan. Kalau ada satu hal yang Tuhan tidak izinkan apa yang dia inginkan, marah kepada Tuhan. Itu manusia daging ya, manusia daging, sehingga membuat kita tidak pernah merasa bersyukur, menyadari akan kebaikan Tuhan ya. Seringkali sakit hati kepada orang yang sukses, kepada iri hati kepada orang yang sukses ya, tidak senang melihat orang sukses, tidak senang melihat orang berhasil. Itu manusia daging. Tapi kalau manusia roh itu dia penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dia senang melihat orang lain sukses, dia senang melihat orang lain berhasil, dia senang melihat orang lain ya semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan kalau dia melihat orang semakin setia, dia senang, rohnya seperti menyala-nyala. Nah itu manusia roh ya, melakukan apa yang Tuhan mau ya, taat kepada kehendak Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu manusia roh ya, mensyukuri apa yang Tuhan izinkan terjadi, meskipun itu sakit, meskipun itu tantangan yang luar biasa, tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Itu manusia roh ya, dia bisa menerima apapun yang dihadapi, bisa bersyukur dengan keadaan apapun. Itu manusia roh ya. Jadi kita bisa membedakan kita sedang ada di mana ya. Kita apakah kita masih meladeni manusia daging kita atau mau memperkuat manusia roh kita. Itu sebabnya roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Tidak berguna, tidak berfungsi ya. Kalau kita terus hidup dalam keinginan-keinginan daging kita, manusia daging kita, manusia daging kita, tidak ada fungsinya. Mengapa kita harus terus meladeninya? Mari di hari-hari ini kita mau belajar ya, mentaati dan memperkuat manusia roh kita lewat kita belajar setia, taat kepada Tuhan ya, belajar mencari Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, membaca firman Tuhan ya. Jika selama ini kita tidak ada kesukaan untuk membaca firman Tuhan, itu manusia daging kita. Tapi kalau manusia roh kita akan dibawa untuk membaca firman Tuhan. Kita ada niat mau membaca firman Tuhan, ada kesukaan untuk membaca firman Tuhan. Nah jika itu ada di dalam hidupmu, mari perkuat ya, perkuat, ladeni terus itu. Nah jika ada niat di hatimu mau berdoa, kayak ingin berdoa gitu, mau ibadah gitu, nah itu manusia rohmu, ladeni itu. Jadi perkuat. Kalau kita meladeninya, berarti kita memperkuat manusia roh kita. Ini di hari-hari yang terakhir, di akhir zaman, permulaan penderitaan sedang terjadi ya. Mari kita perkuat manusia roh kita. Jangan lagi mengikuti segala manusia daging kita ya, sehingga membuat kita tidak berguna, tidak layak nanti masuk dalam kerajaan surga, bahkan dalam masa pengangkatan ya. Mari di hari-hari ini kita mau hidup dalam manusia roh, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus ya. Karena firman Tuhan katakan ya, ayatnya di Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu, dengan keinginannya. Jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan ya, jadi manusia daging kita itu sudah disalibkan, dimatikan. Itu yang Tuhan mau ya, bukan lagi terus diladeni. Kita katakan kita di dalam Tuhan, tetapi kita tidak mau belajar mematikan segala keinginan daging kita, belajar lepaskan segala keinginan-keinginan daging kita. Kita mau belajar tunduk kepada pimpinan kuasa Roh Kudus, yaitu hidup dalam manusia roh kita ya, sehingga kita terus dilatih, terus diajar untuk melakukan firman Tuhan. Nah itu sebabnya firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Menyalibkan itu mematikan ya, memakukannya pada kayu salib. Bagaimana Yesus telah mati di atas kayu salib ya, dengan tubuh manusianya, itu melambangkan bahwa kita sebagai manusia daging itu juga seperti itu, harus menyalibkan keinginan daging kita ya. Jangan kita ladeni terus. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi
dewasa di dalam Tuhan kalau kita terus mengikuti keinginan manusia kita, keinginan daging kita, ya, tidak mau meladeni apa kehendak Tuhan bagi saya dan saudara, yaitu kita kadangkala ada hati kita, Roh Kudus mengingatkan kita untuk berdoa. Nah, kita ikuti ya, ikuti itu. Berarti kita sedang melatih manusia roh kita dan terus diperkuat ya. Ada saatnya kita diingatkan untuk membaca firman Tuhan. Lakukan itu meskipun sibuk ya, baca 1 pasal atau 2 pasal ya. Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran firman Tuhan jika kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Kita katakan kita pengikut Kristus, kita Kristen, tetapi tidak mengerti firman Tuhan, tidak tahu ayat-ayat firman Tuhan. Kan lucu kalau ditanya, gimana ini? Nah, kadang-kala kita juga bingung. Ya, walaupun sibuknya bagaimana kita, jika ada di hati kita diingatkan untuk berdoa, lekas ya, responi, perkuat manusia rohmu ya. Itu yang firman Tuhan katakan pada saat ini. Sebab manusia daging itu tidak berguna kalau kita ladeni terus ya, karena di saat kita mati tubuh ini akan kembali ke tanah ya, dan roh kita yang akan kembali ke Tuhan ya. Nah, jadi makanya di hari-hari kita perhatikan apakah kita masih dalam manusia daging. Mari kita mau belajar taat kepada manusia roh kita ya. Jika di hari-hari ini masih kuat rasa keinginan daging kita, suka marah-marah, emosi ya, rasa takut yang berkelebihan dan juga kekhawatiran yang tinggi, itu masih manusia daging ya, karena memikirkannya dengan pikiran sendiri tanpa menyadari bahwa Tuhan yang menolong, yang menjaga, yang memelihara kita siang dan malam, dan janji firman-Nya itu luar biasa. Dia tidak pernah biarkan kita sebagai anak yatim piatu. Nah, mengapa kita harus khawatir? Nah, itu sebabnya perhatikan bagaimana jika itu ada dalam kehidupanmu, mari kita tanggalkan dan lepaskan itu ya. Karena hidup dalam Roh Kudus ya, kita dipimpin, dituntun untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga dengan manusia kita sendiri kita tidak akan bisa kudus ya. Kita tidak akan bisa insaf, kita tidak akan bisa bertobat, dan kita tidak akan bisa dipulihkan tanpa kuasa Roh Kudus itu ada dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya kita mau meresponi akan kuasa Tuhan. Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara itu sudah ada ya. Siapa bilang tidak ada Roh Kudus? Ada. Kadangkala kita yang tidak peka, kita tidak taat, ya, kita tidak mau melakukan kehendak-Nya. Roh Kudus itu menuntun kita untuk melakukan firman Tuhan, ya, melakukan kehendak Tuhan, ya, mengingatkan kita untuk berdoa, mengingatkan kita untuk bersyukur, mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, ya, berbagi kasih dengan orang lain, ya. Itu Roh Kudus yang menuntun kita. Mengapa Roh Kudus datang untuk menuntun orang kepada kebenaran, ya? Roh Kudus datang itu menuntun kita kepada kebenaran, ya, dan akan menginsafkan kita dari segala dosa-dosa kita. Makanya kita perlu kuasa Roh Kudus. Jangan kita katakan, oh saya tidak perlu kuasa Roh Kudus, yang penting saya percaya di hati saya sudah cukup. Aduh, ya. Iblis aja percaya, tetapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, yang Tuhan mau kita ada tindakan, melakukan firman Tuhan enggak? Mengapa firman Tuhan lain katakan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan. Nah, bukan mendengar saja, tetapi melakukan firman Tuhan. Nah, dengan kita mampu melakukan firman Tuhan itu, Roh Kudus yang menuntun kita, membawa kita untuk melakukan kebenaran, ya, firman Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu memperkuatkan manusia roh kita, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup saya dan saudara. Kita mau pelihara, kita mau taat kepada Dia, kita mau setia kepada Dia, dengan kita mau melakukan semua kehendak-Nya, meskipun keinginan daging itu keras di hidup saya dan saudara yang ingin membawa kita terus untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk taat kepada manusia roh kita, ya, yang menuntun kita kepada kebenaran, ya, karena Roh Kudus yang akan membawa kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, dan Roh Kudus juga
melalui kuasa Roh Kudus ya, karakter dan sifat-sifat Yesus itu ada dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana kita melihat Yesus ya, di dalam Alkitab menceritakan bagaimana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya kurang lebih 3,5 tahun dia bersama dengan mereka, berjalan dengan mereka ya, menuntun dan memuridkan mereka, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setelah itu dia katakan, saya akan pergi. Kenapa murid-muridnya langsung tawar hati ya mendengar saat Yesus katakan bahwa dia akan pergi dan akan mati? Karena dia akan menggenapi ya kehendak Bapa ya. Dia mati untuk menebus saya dan saudara. Sehingga lewat kematiannya kita bisa ada hubungan dengan Bapa di surga kembali yang awalnya tadi putus oleh karena manusia pertama ya, Adam dan Hawa. Jadi hubungan manusia itu terputus. Itu sebabnya Yesus datang, Yesus hadir, Allah 100% dan manusia 100% waktu itu ya. Di mana misinya adalah untuk memulihkan hubungan saya dan saudara dengan Bapa di surga, sehingga kita bisa menerima pengampunan ya, karena kita sudah mewariskan dosa yang dari Adam dan Hawa tadi. Ya, itu sebabnya Yesus datang dan mati bagi saya dan saudara. Nah, melalui kuasa Roh Kudus, karakter dan sifat Yesus, kuasa dan kekuatan yang dari Yesus itu ada dalam hidup saya dan saudara, dan kita akan miliki dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, itu sebabnya kita perlu kuasa Roh Kudus itu ada dalam hidup saya dan saudara. Mari kita perkuatkan kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita dengan kita setia dan terus mencari Dia dan tunduk kepada kehendaknya, sehingga manusia roh kita kuat ya dalam menghadapi apapun tantangan, karena kuasa Allah, kuasa Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara. Ya, beda ya, itulah spesialnya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan ya, yang ada kuasa Roh Kudus. Dia selalu bersukacita dalam keadaan apapun ya, tetap bersukacita meskipun ada tantangan, persoalan, masalah ya, tetap bersukacita. Nah, spesial yang Tuhan berikan ya, bukan seperti dunia ya. Tidak ada sukacita yang diberikan oleh dunia, kesenangan yang diberikan oleh dunia ya, yang memanjakan keinginan daging kita ya, lewat keinginan mata ya, serta keangkuhan hidup itu sementara ya, sementara itu adalah keinginan daging ya, keinginan mata, keangkuhan hidup itu adalah termasuk jenis keinginan daging ya, yang membuat kita tidak memiliki sukacita yang kekal ya. Itu sementara saja itu kita nikmati. Nah, itu sebabnya mari di hari-hari ini firman Tuhan, Roh Kudus ingatkan saya untuk menyampaikan ini agar kita semakin memperkuatkan roh kita ya, memperkuatkan manusia roh kita lewat kita peka dengan suara Tuhan, suara Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang berbicara di hati dan pikiran kita. Satu contoh ya, jika kita disakiti oleh orang lain, ada suara yang berkata, ampuni saja dia, jangan sakiti. Nah, itu suara Roh Kudus ya, suara roh yang menuntun kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi daging bilang, saya tidak mau, saya pokoknya simpan sakit hati saya sampai kapanpun, saya tidak akan mengampuni dia. Nah, itu manusia daging. Nah, mengapa kita harus meladeni hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kita akan rugi, karena firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes tadi ya, ayat 6 pasal 6 ayat 63 tadi katakan ya, manusia daging itu tidak berguna, tidak ada gunanya ya. Mengapa kita terus meladeninya? Ya, mari di hari-hari kita perhatikan ya, hidup kita di hari-hari ini, di akhir zaman ini. Kita perkuatkan roh kita, perkuatkan manusia roh kita, sehingga datang masa-masa yang sukar itu nanti ya, masa kesesakan besar itu, kita tidak takut menghadapi apapun, bahkan mengalami kematian sekalipun kita tidak takut, karena kita hidup dalam manusia roh kita diperkuat terus, diteguhkan terus, karena kuasa Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara. Ya, mari di hari-hari, karena lewat kuasa Roh Kudus kita memiliki karakter dan sifat-sifat Yesus. Yesus adalah
Ya dia memberi satu teladan, banyak teladan yang diberikan bagi saya dan saudara, bukan satu ya. Dia mengasihi, dia mengampuni, ya dia murah hati, dia setia, dia taat, ya itu karakter Yesus ya, sifat-sifat Yesus ya. Dia murah hati, membantu, ya, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Nah itu karakter sifat Yesus ya. Tidak egois ya, dengan kehidupan yang dimiliki, melihat orang susah tidak mau membantu, lihat orang senang iri hati, itu bukan manusia roh, tetapi itu adalah manusia daging. Mari di hari-hari ini kita mau peka ya, kita mau belajar untuk tunduk pada manusia roh, bukan dengan manusia kita, tapi kita terus hari lepas hari, kita mau dilatih, kita mau diajar, kita mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus ya. Bagaimana kita bisa melakukan semua itu kalau kita tidak mau dituntun oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi satu pribadi yang terus dibentuk tiap hari. Pembentukan itu bukan langsung jadi satu hari, saudaraku ya. Itu akan terus terjadi, hari lepas hari kita dibentuk terus ya, untuk menjadi serupa dan sempurna ya, seperti karakter Yesus lewat kuasa Roh Kudus ya. Bagaimana Petrus dulunya, dia adalah seorang yang sangat penakut ya. Petrus dulu sangat penakut, akan emosional. Bahkan dia sempat menyangkal Yesus ya. Karena waktu itu dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi setelah itu Tuhan Yesus muridkan dia, ya Tuhan Yesus didik dia, bentuk dia, dan hidupnya dipulihkan. Akhirnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga lewat kuasa Roh Kuduslah Petrus menjadi membawa pengaruh besar bagi gereja ya, gereja, lahirnya gereja di 2000 tahun yang lalu ya. Oleh karena kuasa Roh Kudus lah ya, Petrus menjadi berpengaruh. Nah, sehingga Petrus bisa berkhotbah sehingga kurang lebih 3000 jiwa ya yang bertobat saat itu ya, di dalam Kisah Para Rasul itu. Karena apa? Itu karena kuasa Roh Kudus. Dia diurapi, dia diberikan roh keberanian, dia diberikan roh sukacita dan roh mau berkorban. Nah, itu yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Dia tidak egois ya, mementingkan dirinya sendiri, yang penting aku selamat, aku tidak mikirkan yang lain. Itu enggak, itu manusia daging yang seperti itu. Tapi manusia roh dia akan terbeban bagi orang lain yang belum bertobat, yang belum mengenal Tuhan. Dia sangat merindukan mereka juga dipulihkan, mereka juga bertobat, mereka juga boleh merasakan kuasa Tuhan. Itu manusia roh ya. Mari di hari-hari ini, hari-hari yang jahat ini, kita mau mencari kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Itu bukan dengan kita berpangku tangan, tidak saudara. Di saat hatimu diajak untuk berdoa, berdoalah. Di saat engkau diajak untuk membaca firman Tuhan, membacalah firman Tuhan. Disitulah hidupmu akan terus dipulihkan dan dipulihkan. Bagaimana saat Yesus mati, ya murid-muridnya menjadi tawar hati sebab dia katakan, aku akan mati dan akan pergi, ya, untuk menggenapi firman Tuhan. Nah, murid-muridnya menjadi tawar hati ya. Mereka menjadi tawar hati karena Yesus katakan dia akan pergi. Tetapi Yesus katakan ada penolong yang akan menolong, menyertai kamu. Siapa dia? Itu ya Roh Kudus. Jadi saat-saat gereja Tuhan di akhir zaman ini, jangan katakan, oh Roh Kudus tidak penting. Oh tidak, saudaraku, sangat berpengaruh dan sangat penting bagi gereja Tuhan untuk bertumbuh, untuk semakin disempurnakan. Karena ada 4 pengaruh, 4 peran kuasa Roh Kudus itu bagi saya dan saudara. Itu sebabnya kita perlu kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita. Ya, 4 peran Roh Kudus, yaitu pertama, dia menginsafkan kita. Dia menyadarkan kita tentang dosa dan kesalahan kita sehingga kita boleh bertobat. Ya, siapa sih yang tidak jatuh dalam dosa? Pasti ada ya. Kita yang jatuh dalam dosa. Jadi Roh Kudus yang menginsafkan, yang mengingatkan kita kembali untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus itu penting bagi saya dan saudara. Meskipun kita sudah kenal Tuhan, kadang-kala kita jatuh ya, tidak sampai tergeletak, tapi tangan Tuhan menopang kita kembali, dan Roh Kudus mengingatkan, menginsafkan kita. Nah, itu fungsi pertama Roh Kudus, menginsafkan kita, menginsafkan dunia.
yang menyadarkan ya orang-orang yang berdosa, sehingga orang yang melakukan dosa itu boleh bertobat kembali. Itulah pekerjaan kuasa Roh Kudus ya, menginsafkan saya dan saudara sehingga kita kembali kepada Tuhan untuk setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Kedua, memberikan kita hikmat dan pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan bisa mengerti akan firman Tuhan ini dengan sendirinya. Kita akan bingung, apa sih arti firman Tuhan ini? Saya tidak mengerti. Nah, itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menerangi, Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat dan pengertian untuk mengerti akan firman Tuhan. Dia akan membukakan rahasia firman Tuhan itu ya. Luar biasa. Ya, firman Tuhan dibukakan oleh Roh Kudus. Yang tadinya kita baca ya, tidak mengerti, sampai kadang-kala kita ngantuk, tidak ngerti akan firman Tuhan. Makanya kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menerangi hati kita, pikiran, memberikan kita hikmat dan pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Dia mengajar kita untuk melakukan kebenaran, dia menerangi, dia menjelaskan, dia membukakan ya firman Tuhan itu bagi saya dan saudara. Rahasia firman Tuhan ini luar biasa saudaraku ya. Firman Tuhan ini berkuasa mengubah hidup saya dan saudara. Itu sebabnya firman dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan ya. Harus dua-duanya itu sama dan ada dalam hidup saya dan saudara. Kita memiliki firman tetapi tidak memiliki Roh Kudus, sama aja tidak ada pelita tetapi tidak ada minyak. Di saat Yesus datang kali yang kedua, pelita kita padam karena tidak ada minyak, bagaimana? Nah, itu sebabnya kita perlu kuasa Roh Kudus memperkuatkan manusia roh kita, sehingga apapun yang terjadi di akhir zaman, orang-orang yang memiliki kuasa Roh Kudus itulah yang kuat, yang akan kuat menghadapi badai apapun ya, karena kuasa Roh Kudus itu yang memampukan dia, yang memberikan kekuatan, memberikan semangat baru dalam menghadapi apapun. Nah, yang ketiga, sumber kuasa ilahi atas kehidupan kita. Nah, Roh Kudus yang memberikan kita kuasa ya, kuasa dalam menghadapi kehidupan apapun ya. Otoritas yang dari Tuhan itu dia berikan bagi saya dan saudara, sehingga adapun tantangan apapun kita bisa kuat menghadapinya karena ada kuasa Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kuasa iblis kita bisa kalahkan ya. Kita tengking, kita sebut kuasa nama Yesus itu, dalam nama Yesus ada kuasa. Kita sebut ya, ada kuasa mengalir di saat kita berdoa, ada kuasa mengalir. Sehingga kuasa Roh Kudus itu yang memberikan kita kemenangan ya. Kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dalam menghadapi apapun. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus ya. Peran Roh Kudus yang keempat adalah sumber penghiburan dan sukacita. Nah, luar biasa ya. Kita tidak dapat mendapatkan penghiburan dan sukacita dari dunia ini, tidak kekal saudaraku. Walaupun kita punya uang yang banyak, yang orang yang kaya sekalipun pasti sukacitanya juga tidak berkepanjangan. Banyak juga orang kaya yang ada yang bunuh diri ya, dari loncat dari atas rumahnya tingkat berapa ya. Ada yang loncat karena apa? Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, kekayaan dan keuangan yang ada yang kita miliki, harta benda, jabatan yang kita miliki tidak menjamin suatu kebahagiaan dan sukacita ya. Tidak kekal, tidak kekal. Ada tapi tidak kekal kita nikmati. Nah, itu bedanya. Ya, kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, ya sumber penghiburan dan sukacita itu hanya dari Roh Kudus. Ya, Dia memberikan kita penghiburan, sukacita, kekuatan dan semangat hidup dalam menjalani hidup ini. Ya, yang membuat kita apapun keadaan saya dan saudara, kita tetap bersukacita. Ya, kita tetap bersemangat, kita tetap bersyukur. Walaupun di sekitar kita goncang, sekitar kita takut, kita tetap tenang. Tetap bersyukur karena Tuhan menghibur kita, menguatkan kita. Ya, karena Dia sumber penghiburan dan sukacita bagi saya dan saudara. Nah, itu sebabnya firman Tuhan datang pada saat ini kepada saya dan saudara, mengingatkan kita kembali. Bukan saudara saja diingatkan, tetapi saya pun di hari-hari ini semakin memperkuatkan roh saya, memperkuatkan manusia roh saya, ya, agar semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, ya. Mari di hari-hari ini kita mau memperhatikan apa yang Tuhan mau bagi saya dan saudara. Jangan kita cuek, jangan kita
anggap remeh firman Tuhan yang datang bagi saya dan saudara. Ya, firman Tuhan kalau kita meresponnya meskipun itu keras, dia sedang membentuk kita menjadi manusia roh, bukan manusia daging ya. Jangan marah kalau ada firman Tuhan yang keras menegur kita. Itu firman Tuhan itu membentuk kita, menjadikan kita suatu pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Semakin didewasakan, semakin dikikis manusia daging kita. Kalau datang firman Tuhan yang keras, yang menegur, menemplak dosa saya dan saudara, ya, kita sedang dibentuk sehingga kita menjadi manusia roh, ya, hidup dalam manusia roh. Nah, puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang dapat saya bagikan karena Roh Kudus mengingatkan saya untuk membagikan ini. Ya, puji Tuhan, bisa saya cerita kepada anak saya yang putri tadi, Mama sebentar mau menyampaikan firman gitu tentang Roh Kudus, ya, hidup dalam memperkuat manusia roh dan manusia daging di bagaimana mengalahkannya. Saya katakan, oh tadi mak saya dapat juga ayat itu diingatkan oleh Roh Kudus di saat kita penyembahan tadi. Puji Tuhan, saya katakan itulah indahnya kuasa Roh Kudus itu bekerja ya. Dia akan mengingatkan dengan kita dengan sama. Tidak ada bedanya itu. Satu orang tuh dia ingatkan dan yang lain juga dia ingatkan. Ya, dia bekerja pada saat itu, dia mengingatkan bagaimana kita harus menguatkan hidup kita dengan firman Tuhan dan beribadah, berdoa. Itulah kita sedang memperkuatkan manusia roh kita. Ya, itulah firman Tuhan yang dapat kami bagikan. Biarlah di hari-hari ini kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan telah firman Tuhan. Baiklah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami di hari-hari ini memperhatikan manusia roh kami, agar kami kuat dalam menghadapi kehidupan bahkan akhir zaman yang ada. Mari Tuhan tolong kami, bela kami, kuatkan, teguhkan iman kami. Semakin diteguhkan dengan firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun, mengajar, mendidik kami, agar kami menjadi gereja-Mu yang kuat di akhir zaman ini. Terima kasih setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi mengambil hak di setiap keberadaan kehidupan gereja-Mu yang mendengarkan. Diberkatilah mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa firman dan Roh Kudus-Mu menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.